Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilma Nijas dengan NIM C0E021013 dari R001 Keuangan Daerah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai Value for Money Audit yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra. Baik, di sini materi yang pertama ada karakteristik dari Value for Money Audit. Yang kedua, pengertian dari audit ekonomi dan efisiensi. Yang ketiga, pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau value for money dalam usaha meningkatkan kinerja sektor publik. Yang keempat, standar audit pemerintah atau SAP. Materi pertama, karakteristik value for money audit. Audit kinerja yang meliputi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pada audit keuangan dan audit kinerja tidak terdapat perbedaan definisi yang tajam karena definisi audit keuangan. Pengertian audit dalam keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai aserasi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan, dengan kemudian mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Materi yang kedua, audit ekonomi dan efisiensi. Yang pertama, audit ekonomi dan efisiensi. The General Accounting Office Standards menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit. Yang pertama, mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat, melakukan pengadaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah, melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai, menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelasnya tujuan. Yang terakhir, menghindari adanya pengguguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan. Yang keenam, menggunakan prosedur kerja yang efisien, menggunakan sumber daya yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat, mematuhi peraturan perundang-undangan, melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi. Yang kedua, audit efektivitas. Secara lebih spesifik, di General Accounting Office Standards menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah: yang pertama, mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat, melakukan pengadaan sumber daya atau jenis mutu dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah, melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai, menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan yang kurang jelas, mematuhi persyaratan perundang-undangan, melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi. Prosedur untuk melakukan audit ekonomi dan efisiensi meliputi: yang pertama, perencanaan audit, mereview sistem akuntansi dan pengendalian intern, menguji sistem akuntansi dan pengendalian intern, melaksanakan audit, menyampaikan laporan. Pengukuran ekonomi. Materi yang ketiga yaitu pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas value for money dalam usaha meningkatkan kinerja sektor publik. Dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, efisiensi alokasi atau efisiensi 1, dan efisiensi teknis atau manajerial efisiensi 2. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Kedua efisiensi tersebut merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat apabila dilaksanakan atas pertimbangan keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat. Konsep value for money terdiri atas 3 elemen utama, yaitu yang pertama, 1. Ekonomi terkait dengan pengkonversian input primer, merupakan sumber daya keuangan atau uang atau kas, menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan organisasi. Yang kedua, efisiensi berbicara mengenai input dan output. Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut.
efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Karena output yang dihasilkan organisasi sektor publik lebih banyak bersifat output tidak berwujud yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Materi yang keempat, standar audit pemerintah atau SAP. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut standar audit pemerintah adalah: yang pertama, standar umum. Standar umum terbagi menjadi: yang pertama, ada staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit. Audit harus secara kolektif, memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan. Yang kedua, dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi atau lembaga audit dan auditor baik pemerintah maupun akuntan publik harus independen secara organisasi maupun secara pribadi, bebas dari gangguan independen yang bersifat pribadi dan yang di luar pribadinya atau ekstern yang dapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang independen. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya, profesionalnya secara cermat dan seksama. Yang D, atau yang keempat, setiap organisasi atau lembaga yang melaksanakan audit yang berdasarkan SAP ini harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai dan sistem pengendalian mutu terhadap mutu tersebut harus direview oleh pihak lain yang kompeten. Pengendalian mutu ekstern. Yang bagian 2-nya, standar pekerjaan lapangan audit kinerja. Yang pertama, ada perencanaan, supervisi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengendalian manajemen. Yang ketiga, ada standar pekerjaan lapangan audit, ada perencanaan, supervisi, kepatuhan, dan terhadap peraturan per UU. Yang keempat, ada pengendalian manajemen, standar pelaporan audit kinerja, ada bentuk, ketetapan waktu, isi laporan, penyajian laporan, dan distribusi laporan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.